Halo, selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan perencanaan transportasi, di mana di pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan trip generation model, ya, yaitu terkait dengan model bangkitan pergerakan. Salah satu yang perlu diketahui terkait dengan trip generation model ini adalah terkait dengan bagaimana satu bangkitan pergerakan atau trip generation yang merupakan tahapan pemodelan yang pergerakan jumlah pergerakan yang berasal dari suatu zona atau tata guna lahan atau jumlah pergerakan yang tertarik ke suatu tata guna lahan atau zona lainnya, di mana bangkitan eh, pergerakan atau trip generation menurut Hobbes itu merupakan jumlah perjalanan yang terjadi dalam satu waktu pada suatu zona atau satu zona tata guna lahan. Jadi dalam konsep bangkitan pergerakan ini adalah terkait dengan berapa banyak arus yang meninggalkan zona asal, ya, memasuki atau menuju arus tersebut menuju ke zona D atau zona destination, zona tujuannya. Tujuan dari trip generation model ini, ya, itu adalah menghasilkan model hubungan yang mengaitkan parameter tata guna lahan dengan jumlah pergerakan yang menuju ke suatu zona atau jumlah zona pergerakan yang meninggalkan suatu zona, di mana zona asal dan tujuan pergerakan biasanya menggunakan istilah trip end. Di mana model ini juga sangat dibutuhkan apabila efek tata guna lahan dan kepemilikan dan pemilikan pergerakan terhadap besarnya bangkitan dan tarikan pergerakan berubah sebagai fungsi waktu. Kemudian tahapan bangkitan pergerakan ini, ya, meramalkan jumlah pergerakan yang akan dilakukan oleh seseorang pada setiap zona asal dengan menggunakan data rinci mengenai tingkat bangkitan pergerakan, atribut sosioekonomi, serta tata guna lahan. Sebagai eh, gambarannya, ya, satu orang seseorang akan berangkat dari eh, rumah atau tempat tinggalnya menuju ke tempat kerja, di mana eh, rumah menjadi bangkitan, ya, kemudian tempat kerja itu menjadi tarikan. Nah, kemudian pada sore harinya eh, tempat kerja yang menjadi tarikan tadi menjadi kembali ke rumah yang tempat bangkitannya tadi. Nah, dari situ juga bisa terjadi bangkitan pergerakan atau dari tempat kerja itu, yaitu untuk menuju ke tempat perbelanjaan, di mana dari tempat kerja terbangkit menuju ke tempat belanja yang sebagai tarikannya pusat perbelanjaan. Begitu juga dengan sebaliknya. Jadi bisa dikatakan bahwa setiap suatu kegiatan pergerakan itu mempunyai zona asal dan tujuan, di mana asal merupakan zona yang menghasilkan perilaku pergerakan, sedangkan tujuan adalah zona yang menarik pelaku untuk melakukan kegiatan. Jadi bisa dikatakan ada dua yang menjadi pembangkit pergerakan, yaitu yang pertama adalah trip production, ya, yang merupakan jumlah perjalanan yang dihasilkan suatu zona, dan yang kedua itu adalah trip attraction, ya, adalah jumlah perjalanan yang ditarik oleh suatu zona. Nah, model yang bisa digambarkan dalam trip generation model yang pertama itu adalah model faktor pertumbuhan.
di mana sejak tahun 1950 beberapa teknik telah diusulkan untuk modelkan bangkitan pergerakan, di mana kebanyakan metode tersebut meramalkan total pergerakan yang dihasilkan atau tertarik oleh rumah tangga atau zona sebagai fungsi dari hubungan linear yang didefinisikan dari data yang ada. Sebelum membandingkan hasil yang dapat, sangatlah penting untuk mengerti beberapa aspeknya sebagai berikut. Yang pertama itulah jenis pergerakan yang akan dipertimbangkan, contohnya apakah hanya pergerakan berkendaraan atau pergerakan berjalan kaki saja yang menjadi jenis pergerakan yang dipertimbangkan. Kemudian apakah ada berapa usia minimum yang dapat digunakan dalam proses analisis. Dalam trip generation model ini kita akan memodelkan bangkitan pergerakan di mana salah satu yang harus dipertimbangkan yaitu faktor pertumbuhan, di mana kita harus memodelkannya dengan persamaan sebagai berikut, ya, di mana nilai T ini dan T ini adalah pergerakan pada masa mendatang dan pada masa sekarang, dan nilai FI merupakan faktor pertumbuhan. Kesulitan metode ini adalah untuk mendapatkan nilai FI-nya, ya, faktor pertumbuhannya. Biasanya faktor ini terkait dengan perubahan seperti populasi P dan pendapatan, ya, dan pemilikan kendaraan yang terkait dalam fungsi sebagai berikut. Di mana nilai F itu bisa merupakan fungsi perkalian tanpa parameter, sedangkan tik atas, ya, D dan C itu menandakan tahun sekarang, ya, yaitu D, dan tahun rencana itu C. Sebagai contoh, pertimbangkan suatu zona dengan 250 rumah tangga bermobil dan 250 rumah tangga tanpa mobil. Asumsikan kita mengetahui rata-rata tingkat bangkitan pergerakan untuk setiap kelompok, di mana rumah tangga yang bermobil menghasilkan 6 pergerakan per hari, rumah tangga tanpa mobil menghasilkan 2,5 pergerakan per hari. Jadi dengan mudah kita bisa mendapatkan jumlah pergerakan dari zona tersebut, yaitu sebesar TI sama dengan 250 dikali 2,5 tambah 250 dikali 6 sama dengan 2125 pergerakan per hari. Diasumsikan bahwa pada masa mendatang semua rumah tangga akan mempunyai satu mobil. Oleh karena itu, dengan berasumsi bahwa pendapatan dan populasi tetap, kita dapat menaksir faktor pertumbuhan perkalian yang sederhana seperti sebagai berikut. Dengan menggunakan persamaan pertama, ya, kita dapat menghitung jumlah pergerakan pada masa mendatang, yaitu TI sama dengan 2 kali 2125 sama dengan 4250 pergerakan per hari. Nah, akan tetapi metode ini sangat kasar, ya, jika kita menggunakan informasi rata-rata tingkat bangkitan pergerakan dan berasumsi bahwa tingkat pergerakan tersebut tetap konstan, kita mendapatkan jumlah pergerakan pada masa mendatang yaitu TI sama dengan 500 dikali dengan 6, ya, sama dengan 3000. Model yang kedua, ya, terkait dengan trip generation model ini yaitu terkait dengan model analisis kategori, di mana metode analisis kategori itu dikembangkan pertama kali pada The Puget Sound Transportation Study pada tahun 1964, di mana metode analisis kategori ini didasarkan pada adanya terkaitan antara terjadinya pergerakan dengan atribut rumah tangga. Asumsi dasarnya adalah tingkat bangkitan pergerakan dapat dikatakan stabil dalam waktu untuk setiap stratifikasi rumah tangga tertentu. Kemudian analisis kategori merupakan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi
hubungan antara berbagai variabel yang berpengaruh terhadap aspek penentuan tujuan destinasi atau destination. Konsep dasarnya sederhana dan variabel yang umum digunakan dalam analisis kategori. Yang pertama itu adalah ukuran rumah tangga, yaitu jumlah orang, kemudian kepemilikan kendaraan dan pendapatan rumah tangga. Kategori ini ditetapkan menjadi 3 dan kemudian rata-rata tingkat bangkitan pergerakan dari data empiris dibebankan untuk setiap kategori. Kategori ini kemudian digunakan untuk menentukan sifat ketergantungan antar variabel. Bersama analisis kategori yang digunakan untuk bangkitan pergerakan dengan tujuan P yang dilakukan oleh orang berjenis N di zona I adalah sebagai berikut, di mana I itu adalah zona asal, P itu adalah zona tujuan, N itu adalah jenis orang dengan atau tanpa kendaraan, kemudian IH itu adalah jumlah rumah tangga dengan jenis H di zona I, kemudian NH itu adalah jumlah rumah tangga dengan jenis H yang berisikan orang berjenis N, kemudian TPH itu adalah perbandingan rata-rata nilai. Yang ketiga itu adalah model regresi berganda, di mana dalam pemodelan bangkitan pergerakan, metode analisis regresi linear berganda atau multiple linear regression analysis yang paling sering digunakan baik dengan data zona atau agregat dan data zona rumah tangga atau individu atau tidak agregat. Model analisis regresi linear berganda digunakan untuk menghasilkan hubungan dalam bentuk numerik untuk melihat bagaimana variabel saling terkait. Ada beberapa asumsi statistik harus dipertimbangkan dalam menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Itu yang pertama, variabel terikat atau Y yang merupakan fungsi linear dari variabel bebas. Kemudian variabel, terutama variabel bebas, adalah tetap atau telah terukur tanpa galat. Kemudian tidak ada korelasi antar variabel bebas. Kemudian yang keempat, variasi dari variabel terikat terhadap garis regresi adalah sama untuk nilai semua variabel terikat. Kemudian yang kelima, nilai variabel terikat harus tersebar normal atau minimal mendekati normal. Ada beberapa tahapan pemodelan dengan metode analisis regresi linear berganda, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah analisis bivariat, yaitu analisis uji korelasi untuk melihat hubungan antar variabel, yaitu variabel terikat dengan variabel bebas. Ya. Variabel bebas harus mempunyai korelasi tinggi terhadap variabel terikat, dan sesama variabel bebas tidak boleh saling berkorelasi. Kemudian apabila terdapat korelasi di antara variabel bebas, kita pilih salah satu yang mempunyai nilai korelasi yang terbesar untuk mewakili. Kemudian tahap kedua adalah analisis multivariat, yaitu analisis untuk mendapatkan model yang paling sesuai atau fit, yang menggambarkan pengaruh satu atau beberapa variabel bebas terhadap variabel terkaitnya. Dapat digunakan analisis regresi linear berganda atau multiple linear regression analysis. Pada analisis regresi linear berganda atau multiple linear regression analysis, yaitu suatu cara yang dimungkinkan untuk melakukan beberapa proses iterasi dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pada langkah awal adalah memilih variabel bebas yang mempunyai korelasi yang besar dengan variabel terikatnya. Kemudian pada langkah berikutnya menyeleksi variabel bebas untuk saling berkorelasi jika ada antara variabel bebas memiliki korelasi besar, maka harus dipilih salah satu. Dengan kata lain, korelasi harus kecil antara sesama variabel bebas. Pada tahap akhir memasuki variabel bebas dan variabel terikat ke dalam persamaan model regresi linear berganda.
sebagai berikut, di mana Y adalah variabel terikat jumlah produksi perjalanan terdiri dari A, konstanta, angka yang akan dicari, B1, B2, dan seterusnya adalah koefisien regresi yang angka akan dicari, kemudian X1, X2, dan seterusnya merupakan variabel bebas, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi. Analisis regresi linear itu merupakan metode statistik yang digunakan untuk mempelajari hubungan antar sifat permasalahan yang sedang diselidiki, di mana model analisis regresi linear dapat memodelkan hubungan antara dua peubah atau lebih. Ya, pada model ini terdapat peubah tidak bebas atau Y yang mempunyai hubungan fungsional dengan satu atau lebih peubah bebas, yaitu X1. Di mana Y adalah peubah bebas, tidak bebas, X adalah peubah bebas, A adalah intercept atau konstanta regresi, B adalah koefisien regresi. Parameter A dan B dapat diperkirakan dengan menggunakan metode kuadrat terkecil yang meminimumkan total kuadratis residual antara hasil model dengan hasil pengamatan, di mana nilai A dan B didapatkan dari persamaan sebagai berikut, ya, di mana Y dan X adalah nilai rata-rata dari X, Y, dan XI. Nah, berikut ini adalah diagram proses kalibrasi dan pengabsahan model analisis regresi, ya, di mana yang pertama itu dilihat data-data sosioekonomi, kemudian kandidat peubah, kemudian dilakukan uji korelasi dengan menginput data tripn, kemudian kita dapatkan itu alternatif dari fungsi tersebut, dari uji tersebut, kemudian kita lakukan lagi uji statistik dan uji kewajaran. Kalau dia lolos uji ini, maka itu akan menjadi model bangkitan. Apabila tidak, kita kembali untuk melihat kandidat peubah ataupun alternatif fungsi dalam proses kalibrasi pengabsahan dan analisis regresi tersebut. Sesama peubah bebas tidak boleh saling berkorelasi. Jika terdapat peubah bebas yang saling berkorelasi, pilihlah salah satu yang mempunyai korelasi yang tinggi terhadap peubah tidak bebasnya. Tahap kedua, lakukan analisis regresi linear berganda dengan semua peubah bebas terpilih untuk mendapatkan nilai koefisien determinasi serta nilai konstanta dan koefisien regresinya. Kemudian yang ketiga, tentukan parameter yang mempunyai korelasi terkecil terhadap peubah tidak bebasnya dan hilangkan parameter tersebut. Kemudian lakukan kembali analisis regresi linear berganda dan dapatkan kembali nilai koefisien determinasi serta nilai konstanta dan koefisien regresinya. Kemudian tahap keempat, lakukan kembali tahap ketiga, satu demi satu sampai hanya tertinggal satu parameter saja. Tahap kelima, kaji nilai koefisien determinasi serta nilai konstanta dan koefisien regresi setiap tahap untuk menentukan model terbaik dengan kriteria tersebut. Semakin banyak peubah bebas yang digunakan, semakin baik model tersebut. Tanda koefisien regresi plus atau minus sesuai dengan yang diharapkan. Nilai konstanta regresi terkecil, kemudian semakin mendekati 0 semakin baik. Kemudian nilai koefisien determinasi R kuadrat besar, semakin mendekati 1, itu maka semakin baik. Metode analisis langkah demi langkah atau tipe 2, di mana metode ini pada prinsipnya mirip dengan metode pertama,
Perbedaannya hanya pada tahap ketiga, yaitu tentukan parameter yang mempunyai koefisien regresi yang terkecil dan hilangkan parameter tersebut. Lakukan kembali analisis regresi linear berganda dan dapatkan kembali nilai koefisien determinasi serta nilai konstanta dan koefisien regresinya. Yang ketiga yaitu metode coba-coba ya, atau metode trial and error ya. Jadi sesuai dengan namanya, metode ini melakukan proses coba-coba dalam menentukan parameter yang dipilih. Secara lengkap, tahapan metode adalah sebagai berikut. Yang pertama, sama dengan tahap yang pertama, yaitu metode pertama. Kemudian tahap kedua, tentukan berapa model dengan menggunakan beberapa kombinasi pengubah bebas secara coba-coba berdasarkan uji korelasi yang dihasilkan pada tahap 1. Kemudian lakukan analisis regresi linear berganda untuk kombinasi model tersebut untuk mendapatkan nilai koefisien determinasi serta nilai konstanta dan koefisien regresinya. Untuk tahap ketiga, kaji nilai koefisien determinasi serta nilai konstanta dan koefisien regresi setiap model untuk menentukan model terbaik dengan kriteria yang sama dengan tahap 5 ya, pada metode langkah demi langkah tipe 1. Sebagai contoh, berikut ini adalah jumlah bangkitan dan pengubah pergerakan per kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Ya, di sini ada kabupatennya, kemudian di sini adalah bangkitan pergerakannya, jumlah penduduk, jumlah rumah sakit, panjang jalan di aspal per kilometer, jumlah perusahaan perdagangan, jumlah kamar hotel berbintang, PDRB-nya dalam juta rupiah. Sebagai contoh model regresi linear berganda ya. Tahap pertama, setiap metode analisis yang ada mensyaratkan dilakukan uji korelasi antara sama pengubah bebas dan antara pengubah bebas dengan pengubah tidak bebas. Hal ini dilakukan sesuai dengan persyaratan statistik yang harus dipenuhi, yaitu sama pengubah bebas tidak boleh mempunyai korelasi, sedangkan antar pengubah bebas dengan pengubah tak bebas harus mempunyai korelasi. Nah, ini adalah merupakan matriks korelasi antara pengubah bebas dan pengubah tidak bebas. Ya, di sini ada jumlah bangkitan, jumlah penduduk, rumah sakit, panjang jalan, jumlah perdagangan, jumlah kamar hotel berbintang, dan PDRB-nya. Untuk analisis korelasi dapat dilihat pada tabel 1 bahwa pengubah bebas X2 dan X4 mempunyai koefisien korelasi 0,8. Ini dapat dianggap bahwa pengubah bebas X2 mempunyai korelasi yang cukup tinggi dengan pengubah bebas X4. Jadi berdasarkan persyaratan yang ada, hanya ada satu saja di antara kedua pengubah bebas tersebut yang boleh digunakan dalam model nantinya. Ya, tentu yang dapat dipakai adalah pengubah bebas yang mempunyai korelasi tinggi terhadap pengubah tidak bebasnya. Dalam hal ini pengubah bebas X2 yang terpilih karena mempunyai nilai koefisien korelasi yang lebih tinggi terhadap pengubah tidak bebas Y1 dibandingkan dengan pengubah bebas X4. Analisis regresi tipe 1 ya. Dari hasil pemodelan bangkitan pergerakan dengan model analisis langkah demi langkah tipe 1 Provinsi Jawa Barat diperoleh sebagai berikut ya. Didapat nilai R kuadratnya sebagai berikut. Kemudian nilai F statnya sebagai berikut. Nah, dari sini coba perhatikan ini yang tahap 5. Hasil pemodelan bangkitan pergerakan dengan model analisis langkah demi langkah tipe 1 dapat dilihat pada tabel kedua, di mana berdasarkan kriteria yang ditentukan, model terpilih untuk tipe 1 adalah model yang dihasilkan pada tahap kelima. Kemudian beberapa alasan yang menyebabkan model tahap kelima yang dipilih adalah sebagai berikut. Meskipun nilai R kuadratnya adalah 0,665 yang dihasilkan, bukan yang tertinggi,
tanda koefisien regresi berubah bebasnya sesuai dengan yang diharapkan atau nilai positif. Tahap keempat tidak dipilih meskipun mempunyai nilai R kuadrat tinggi 0,882 karena berubah bebas ya, jumlah penduduk mempunyai nilai negatif yang tanda koefisien regresinya bertolak belakang dengan yang diharapkan. Seharusnya semakin besar jumlah penduduk suatu zona, semakin besar pula bangkitan pergerakannya, bukan sebaliknya. Nilai konstanta regresi atau intercept termasuk kecil jika dibandingkan dengan hasil tahap. Inilah analisis regresi tipe kedua. Nah, dari sini dapat bahwa hasil pemodelan bangkitan pergerakan dengan menggunakan model analisis langkah demi langkah tipe 2 berdasarkan kriteria yang ada, model yang terbaik adalah model tahap kelima, di mana perubahan bebas yang menentukan bangkitan pergerakan adalah jumlah rumah sakit dan panjang jalan yang diaspal. Hasil ini kurang begitu diterima secara logika karena parameter jumlah penduduk yang seharusnya menentukan bangkitan pergerakan malah tidak termasuk dalam perubahan bebas terpilih. Kemudian analisis regresi metode coba-coba, ya, perhatikan tabel berikut ini dan perhatikan kombinasi yang kedua. Analisis yang terakhir yaitu analisis regresi dengan metode coba-coba, di mana pada tabel 4 memperlihatkan hasil pemodelan bangkitan pergerakan dengan menggunakan model analisis coba-coba, di mana dengan model ini kita dapat membuat banyak kombinasi model, beberapa diantaranya ada pada tabel 4 yang sebelumnya. Berdasarkan kriteria yang ada, model yang terbaik dari 6 kombinasi adalah model kombinasi 2. Alasannya adalah terdapat 5 perubahan bebas yang terlibat, 3 diantaranya mempunyai nilai koefisien regresi positif, sedangkan koefisien regresi yang mempunyai tanda negatif nilai cukup kecil. Nilai R kuadrat sama dengan 0,749, cukup tinggi dibandingkan dengan model kombinasi lain. Nilai kombinasi regresi atau intercept tidak begitu banyak berbeda dengan model kombinasi lainnya. Demikianlah untuk perkuliahan trip generation model terkait dengan model bangkitan pergerakan. Saya akhiri perkuliahan ini, sampai jumpa pada perkuliahan selanjutnya. Terima kasih.